Salam sejahtera dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Hindrasto Triwibowo. Saya akan mengerjakan tugas 2 tentang pengembangan kurikulum di SD dengan dosen Bapak Taufik Mutahrom, PhD. Kali ini tugas 2 ini adalah mengkaji kebijakan dan isi dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum 2013 atau biasa disebut kurikulum K13, yang pertama kami akan mengkaji bagaimana fungsi penyesuaian kurikulum K13 ini. Fungsi penyesuaian menekankan pada kemampuan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, di mana materi diorganisir sesuai dengan tahapan kelas. Artinya bahwa setiap kurikulum itu harus disesuaikan dengan tahapan berpikir siswa. Jadi kalau di SD ada kelas 1 sampai dengan kelas 6, maka kompetensi dasar yang disediakan tentunya berbeda. Kompetensi dasar yang disediakan untuk kelas 1 ya sesuai dengan tahapan berpikir mereka, bahwa mereka berusia antara 6 atau 7 tahun yang memiliki pemikiran dalam pembelajaran konkret. Jadi dalam kompetensi dasar yang diharapkan atau ditargetkan dalam kurikulum tersebut tentunya disesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut. Kemudian kalau di kelas 6, di kelas tertinggi, tentunya dalam kurikulum K13 ini materi yang disajikan adalah beberapa pengetahuan yang notabene pengetahuan yang sudah umum, sudah mengglobal, atau pengetahuan yang tidak hanya berada di sekitar kita, yaitu contohnya adalah dengan kebinekaan atau mungkin tentang globalisasi, tentang ASEAN, sehingga mereka mengenal tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara lainnya. Yang kedua adalah fungsi kurikulum 2013 ini, fungsi integrasi, menekankan pada keterkaitan antar mata pelajaran atau pembelajaran lintas mata pelajaran. Integrasi dapat dilihat dalam pembelajaran tematik. Nah, dalam kurikulum 2013 ini pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran tematik, yaitu kalau di kelas bawah ada 3 mapel yang ditematikan dan di kelas atas ada 5 mapel yang ditematikan. Di kelas bawah tidak ada IPA dan IPS, tetapi di kelas atas, di kelas 4, 5, 6 terdapat materi IPA dan IPS. Sedangkan materi yang ditematikan adalah Bahasa Indonesia, SPDP, IPA, IPS, dan PPKN. Sedangkan di kelas bawah itu hanya PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP saja. Nah, tentunya dalam pembelajaran pun guru harus melakukan pembelajaran tematik, yaitu terintegrasi dalam setiap harinya. Jadi satu kali pembelajaran atau satu RPP bisa memuat banyak pembelajaran sesuai dengan pemetaan yang sudah dilakukan atau yang sudah ada dalam buku tematik. Fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, menekankan pada kemampuan kurikulum untuk membedakan dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan individu dan strategi untuk mendukung siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Artinya dalam kurikulum ini, termasuk kurikulum 2013 ini, memuat tentang diferensiasi. Bagaimana guru mengajarkan kepada siswa dengan berbagai cara sesuai tahapannya. Jadi meskipun dalam satu kelas mungkin anak akan mendapatkan perlakuan yang berbeda, guru yang tahu karakteristik siswa. Siswa mana yang memiliki pemahaman lebih, siswa mana yang memiliki pemahaman kurang. Bagi siswa yang pemahamannya kurang atau lambat dalam belajar, maka guru harus membimbing lebih atau mereka diberi pembelajaran yang notabene dengan pencapaian yang sama namun cara pembelajarannya lebih sederhana. Jadi anak
merasa bahwa dirinya dihargai dalam pembelajaran tersebut dan mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan maksimal. Fungsi kurikulum 2013 yang kedua adalah fungsi persiapan, menekankan pada persiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau kehidupan masyarakat. Bahwa kurikulum 2013 ini memuat berbagai KD yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi-kompetensi dasar yang harus dicapai siswa ini dapat diindikatorkan dengan pencapaian nilai yang sesuai atau lebih dari KKM. Dan dalam kurikulum ini juga, kurikulum K13 memuat berbagai kecakapan, yaitu muatan-muatan lokal yang mengajarkan kepada siswa bahwa siswa harus bisa menanggapi. Maka di tema-tema dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini ada contohnya adalah tema kewirausahaan. Maka diharapkan dalam tema kewirausahaan itu siswa dapat menggali berbagai kewirausahaan yang ada di sekitarnya. Mereka juga bisa berlatih dengan cara mungkin kami mendatangkan narasumber untuk siswa supaya mereka juga memiliki soft skill dan life skill untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dan dalam kurikulum 2013 ini penekanan karakter 18 karakter ditanamkan kepada siswa untuk mendukung kehidupannya supaya di dalam masyarakat mereka diterima dengan baik. Keterampilan pun ini mengadaptasi abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas dan kolaboratif, sehingga siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu yang fungsi yang kelima adalah fungsi pemilahan pada penentuan konten atau materi yang paling relevan dan yang penting untuk diajarkan. Jadi dalam kurikulum K13 ini guru diberi keleluasaan meskipun sudah ada buku tema, namun guru boleh mengubah beberapa sumber belajar yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sekitar, sehingga guru bisa mengubah pembelajaran tersebut atau mengganti ataupun bisa mengkolaborasikan pembelajaran yang sudah ada yang disediakan oleh kementerian dengan kearifan lokal atau kemampuan yang ada di sekolah. Pemilihan materi didasarkan pada penerimaan umum mengenai kebutuhan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan esensial. Yang selanjutnya adalah fungsi diagnostik. Ini menekankan pada penggunaan evaluasi untuk memahami kebutuhan dan kemajuan siswa. Dalam evaluasi kurikulum K13 ini terdapat dua, yaitu keterampilan dan pengetahuan, di mana keterampilan ini nantinya juga dinilai. Maka di dalam kurikulum K13 itu ada KI 4, yaitu KI keterampilan, kompetensi inti keterampilan, dan KD 4, yaitu kompetensi dasar keterampilan, sehingga siswa tidak hanya memperoleh kognitif saja, mereka juga memperoleh nilai keterampilan. Sehingga dalam rapot juga dalam kurikulum 2013 ini terdapat dua komponen, yaitu komponen nilai keterampilan dan komponen nilai pengetahuan. Sedangkan evaluasi untuk menilai pengetahuan bisa menggunakan tertulis, bisa menggunakan lesan, atau berbagai cara yang dimodifikasi oleh seorang guru. Lalu selanjutnya adalah evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini juga digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian siswa, yaitu mungkin dalam hal keterampilan bisa dengan portofolio, diskusi, atau proyek. Lalu bahasan yang kedua adalah tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, dalam kurikulum merdeka kami akan membahas bagaimana fungsi kurikulum merdeka. Dalam konteks ini
dapat menekankan pada kemampuan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan konteks khusus di tingkat lokal atau regional. Nah, kurikulum Merdeka ini dirancang lebih luas daripada kurikulum K13 karena kita sebagai guru bisa membuat modul ajar sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karakteristik sekolah, masyarakat maupun karakteristik siswa. Maka dalam kurikulum Merdeka ini kita boleh melakukan berbagai penekanan-penekanan kegiatan terutama yang mendukung kemampuan siswa tidak hanya dalam hal kognitif tetapi juga dalam psikomotor maupun yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang ada di masyarakat. Fungsi yang kedua adalah kurikulum ini berfungsi sebagai integrasi atau merujuk pada upaya mengintegrasikan unsur-unsur lokal ke dalam kurikulum sehingga siswa dapat memahami dan menghargai keanekaragaman budaya di sekitar mereka. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini selain guru tadi diberikan keleluasaan, juga guru mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk mendukung kemampuan siswa yang dikenal dengan proyek penguatan pelajar Pancasila atau disebut P5. Nah, dalam P5 ini semua guru yang mengajar di kelas tersebut itu ambil bagian untuk mengajarkan P5 ini. Misalkan di SD ya guru kelasnya, guru agama, guru PJOK. Itu yang wajib. Mereka akan memberikan berbagai penguatan tentang kearifan lokal atau budaya. Bahkan dalam P5 ini dalam 1 tahun kita bisa memilih 2 macam, misalkan memilih tentang kearifan lokal dan mungkin tentang global ya. Nah, itu jadi kita bisa pilih ya, memilih 2 dari P5 ini. Nah, dan nantinya apa yang didapatkan dari P5 ini bisa dipaparkan dengan beberapa kegiatan ya, seperti namanya hasil karya siswa. Itu bisa berupa seperti pameran. Meskipun hasil karya siswa belum tentu berupa produk buatan siswa atau produk yang terlihat, tetapi juga bisa juga karakter siswa. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi mengacu pada upaya untuk mengakomodisi perbedaan individual atau kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini juga menekankan adanya diferensiasi. Bagaimana guru harus memahami siswa. Yang pertama yang harus dilakukan guru adalah dengan tes diagnostik awal. Bagaimana guru bisa mengenali karakteristik siswa dalam kegiatan sehari-harinya, dalam mengikuti pembelajaran yang dapat diidentifikasi dengan observasi atau dengan angket begitu, sehingga guru tahu bagaimana siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan karakteristiknya. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi persiapan, dapat menekankan pada persiapan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat setempat dan global. Sama dengan kurikulum K13, bagaimana di dalam kurikulum Merdeka ini dikembangkan lagi bahwa siswa harus memiliki soft skill yang lebih, sehingga nantinya siswa itu bisa berkembang di masyarakat, tidak hanya di sekolah saja, tetapi ada penerapan seperti pada pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh siswa. Lalu fungsi persiapan dapat menekankan pada persiapan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat setempat dan global, seperti yang tadi nggih. Lalu fungsi selanjutnya adalah fungsi pemilahan, dapat berarti memilah konten yang paling relevan dan signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan lokal. Bahwa dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana kearifan lokal itu digali dan akan dipelajari siswa, serta mereka akan mempelajari berbagai budaya. Termasuk dalam kurikulum Merdeka ini mata pelajaran itu terpisah-pisah
tidak ada mata pelajaran SPDP, tetapi mata pelajaran SPDP sudah dipisahkan. Siswa bisa atau guru dengan siswa bisa memilih mungkin seni rupa, seni lukis, seni kriya, seni musik. Nah, itu bisa memilih sehingga jika memilih seni, salah satu seni, maka nantinya siswa akan mempelajari tentang berbagai kearifan lokal yang ada di situ, diperdalam, dan nantinya diajarkan kepada siswa. Siswa juga akan melaksanakan praktek sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Fungsi diagnostik dapat menyoroti penggunaan evaluasi untuk memahami kebutuhan dan kemajuan siswa dengan fokus pada konteks lokal. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka hampir sama dengan kurikulum K13, namun ada beberapa hal yang dihilangkan dalam kurikulum Merdeka ini. Seperti contohnya bahwa PTS itu disamakan dengan ulangan harian atau penilaian harian. Dalam kurikulum Merdeka ini disebut dengan asesmen tengah semester. Nah, ini jadi ada pembelajarannya dilakukan pada awal sampai tengah semester lalu diujikan. Nah, dan disamakan dengan penilaian harian. Jadi penilaian harian bisa sama dengan PTS. Lalu di kelas 6 tidak ada lagi ujian sekolah, namun di kelas 6 juga mengikuti pembelajaran seperti biasa, seperti kelas-kelas lainnya. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini keleluasaan sekolah untuk memberikan evaluasi kepada siswa juga ditekankan. Harapannya siswa tidak mendapatkan diskriminasi atau terbebani dengan berbagai materi yang cukup banyak, tetapi mereka lebih ke karakter siswa dan lebih ke keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu peran kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka? Nah, kurikulum K13 ini memiliki peran konservatif, mencerminkan kemampuan kurikulum untuk mempertahankan dan mentransmisikan nilai-nilai budaya, moral, dan etika yang diakui oleh masyarakat. Nah, dalam kurikulum K13 sudah saya jelaskan tadi bahwa kurikulum K13 memiliki 18 karakter yang harus ditekankan kepada siswa. Dan diharapkan setelah siswa melaksanakan pembelajaran, maka siswa memperoleh atau sikapnya berubah sesuai dengan karakter yang ditanamkan. Nilai-nilai moral dan nilai budaya juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kurikulum K13. Yang kedua, kurikulum K13 ini juga memiliki peran berpikir kritis, menekankan kepada kemampuan kurikulum untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, mempertanyakan informasi dan menganalisis situasi dengan rasional. Nah, dalam kurikulum K13 disediakan tahapan-tahapan berpikir siswa dari C1 sampai C6. Nah, di sanalah siswa diharapkan bisa melakukan pembelajaran dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Nah, tahapan mulai dari pengetahuan, mereka lalu nanti bisa menganalisis dan sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapan berpikir yang harus dicapai oleh siswa. Dan dalam kurikulum K13 ini juga dikenalkan dengan namanya HOTS atau soal HOTS, Hack, Order, Thinking Skill. Nah, ini siswa diharapkan bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan mata pelajaran dan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Lalu peran kreatif. Nah, peran kreatif ini menekankan pada kurikulum untuk merangsang dan mengembangkan kreativitas siswa dalam pemahaman dan penerapan konsep-konsep pembelajaran. Maka sudah saya jelaskan di awal tadi juga bahwa kurikulum K13 ini berdasarkan tema yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan tema wirausaha, tema globalisasi, tema tentang makhluk hidup, maka di sana ada beberapa pembelajaran
yang menekankan tentang merangsang bagaimana siswa memahami konsep tersebut dan konsep tersebut bisa diterapkan. Contohnya dalam kewirausahaan, siswa dapat membuat suatu kue. Nah, maka kue nantinya oleh bersama guru siswa akan membuat di kelas, lalu kuenya dibuat dan mereka mencoba bagaimana rasa kue yang dibuat, apakah sudah layak dijual atau belum. Juga mungkin siswa diajarkan di SBDP dalam kewirausahaan, mereka membuat logo usahanya. Jadi mereka pengen membuat usaha apa, lalu mereka membuat logonya. Nah, tentunya mereka akan berusaha untuk membuat konsep-konsep tersebut yang nantinya juga akan berguna, bahwa suatu produk itu harus ada logonya yang mereka buat tanpa menjiplak logo lain. Lalu peran evaluatif, bahwa dalam kurikulum K13 ini juga memiliki peran evaluatif untuk melihat kemajuan siswa. Tentunya guru melakukan pembelajaran dengan metode-metode yang sudah dipilihnya, misalkan inquiry atau discovery. Nah, mereka akan memberikan evaluasi seberapa yang sudah dicapai siswa, mana yang belum dicapai siswa. Sehingga dalam evaluasi tersebut diharapkan bahwa guru dapat memetakan siswa, bukan menjudgment tetapi memetakan siswa, di mana siswa yang masih perlu bimbingan maka harus dibimbing dengan remedial atau mungkin dengan bimbingan lain, atau mungkin ada yang lebih, maka guru harus melakukan suatu pengayaan supaya siswa juga lebih berkembang, lebih berpikir kritis. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah peran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dapat mendorong peran kreatif dengan menekankan pada pengembangan kreativitas siswa dalam pemahaman dan penerapan konsep. Nah, ini perlu Bapak Ibu tahu bahwa kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang luar biasa, bahwa di mana guru harus membuat suatu modul ajar yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran, dan mereka harus membuat sekreatif mungkin. Bahkan modul ajar itu harus memuat berbagai kearifan lokal, memuat teknologi, memuat berbagai skill-skill yang harus dikuasai siswa atau keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai siswa. Sehingga diharapkan bahwa di akhir pembelajaran siswa memperoleh pengetahuan dan memperoleh keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum merdeka dapat memainkan peran kritis dengan menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa, mendorong mereka untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi. Nah, dalam kurikulum merdeka juga siswa diajak untuk bisa melakukan berbagai pembelajaran. Maka dalam kurikulum merdeka ini penekanannya adalah penggunaan metode-metode yang mengaktifkan siswa seperti problem based learning, problem solving, lalu menggunakan STEAM. Nah, ini juga diperkenankan bahwa metode-metode yang dipilih harus bisa membuat siswa itu senang dalam pembelajaran, siswa memperoleh pengalaman lebih, siswa dapat menerapkan dalam kehidupan. Bahkan dalam kurikulum merdeka ini siswa dikategorikan dalam fase-fase sesuai dengan kelasnya. Kelas 1 dan 2 adalah fase A, kelas 3 dan 4 adalah fase B, kelas 5 dan 6 adalah fase C. Di mana fase-fase ini bukan untuk membedakan siswa, bukan untuk membedakan pembelajarannya, tetapi yang dibedakan adalah kedalaman materinya. Jadi dalam fase-fase perkembangan ini, kementerian sudah memikirkan bagaimana siswa saat ini yang memiliki pemikiran yang lebih, tidak seperti orang terdahulu atau generasi saat ini, generasi yang berbeda, maka guru juga harus mengajarkan dengan cara yang berbeda pula. Bagaimana guru bisa menyikapi perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan yang terjadi pada diri siswa saat ini. Nah, dari situ inilah paparan tentang bagaimana
fungsi kurikulum K13 dan kurikulum merdeka. Tentunya pada saat ini kita akan menghadapi untuk kelas 1, 2, 4 dan 5 tentunya sudah menggunakan kurikulum merdeka, dan nanti tahun depan kelas 3 dan 6 juga akan menyusul penggunaan kurikulum merdeka. Yang perlu dipahami bahwa kita sebagai guru tetap harus mengajarkan dengan baik, memberikan pengalaman yang lebih kepada siswa, karena kita tidak tahu siswa mungkin saat ini anggapan kita masih memiliki keterampilan yang terbatas, namun dengan pembelajaran yang kita berikan yang bermakna, maka siswa nanti akan mendapatkan pemahaman, mendapatkan keterampilan lebih yang bisa dikembangkan di dalam kehidupannya, sehingga siswa dapat menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Siapa kalau bukan kita yang memulai untuk mengubah karakteristik pembelajaran yang dikembangkan dahulu menjadi karakteristik pembelajaran yang dikembangkan saat ini, yang berbasis teknologi, berbasis kearifan lokal, dan berbasis karakter. Itu saja paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.